Enggak sih di YouTube begini baru begini. Ada yang bocah humor. Banyak itu. Untuk asmat gitu. Nyamet dulu. Oh, oh. Gitu. Halo. Mana ada suaranya, Cok. Oh, Demet Gasaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Kebetulan pemateri ketiga kayaknya lagi di perjalanan, insya Allah akan ikut bergabung sebentar lagi. Jadi sudah menunjukkan jam 8 sesuai dengan janji kita akan mulai kegiatan ini jam 8. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang ya di kegiatan obsesi obrolan asik bareng stick ya. Di mana tema ini akan kita perkuat apa sih progres dari tenaga pekerja K3 di era 4.0 ini, di era sekarang ini. Bagaimana sih besar peluangnya tenaga pekerja K3. Nah, sebelumnya saya menyampaikan salam hormat ya, dari STIK Makassar, Yayasan Pendidikan Makassar, khususnya program studi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Saya Muhammad Asrul Samsul akan memandu kegiatan ini ya. Saya kebetulan dosen dari Hiperkes STIK Makassar. Saya sampaikan selamat datang ya. Selamat datang dalam obsesi program studi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Ya, selamat datang para pemuda-pemuda K3 ya. Selamat datang para pemuda-pemudi K3 yang telah menjadi pahlawan tenaga kerja, yang selalu mengamankan dan menyehatkan tenaga kerjanya. Ada 3 orang ini, ada Kakak Iin Aisyah, ada Kakak Andi Alif Bintang, dan insya Allah nanti akan bergabung Kakak Junedi Eka Saputra. Dan salam hormatku dan lagi-lagi saya ucapkan selamat datang buat mantan para pemimpin sekolah menengah atas, SMK, dan MAN se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Di sini adalah mantan, di sini telah menjadi mantan ya, karena kemarin sudah ganti jabatan. Insya Allah kedepannya dia akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Jadi di sini ada banyak pemimpin, ada ketua OSIS ya, rata-rata ketua OSIS, rata-rata ketua kelas.
dari beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin sudah ada Kak Junedi Ika Saputra ya. Sudah ada Kak Junedi Ika Saputra. Beliau juga pemateri. Jadi saya perkenalkan sebelumnya. Di sini ada 3 pemateri ya. Di sini ada 3 pemateri. Sebelumnya mungkin saya harap teman-teman siswa bisa nyalakan videonya karena insya Allah akan ada perkenalan satu persatu. Nah, selanjutnya kita perkenalkan dulu ya satu persatu pemateri kita. Ada Iin Aisyah. Iin Aisyah ini adalah di antara ketiga ini dia paling junior ya, dia paling adik. Dia kemarin baru-baru tahun ini selesai dari Hiperkes Makassar, Hiperkes dan Keselamatan Kerja ya, langsung diterima di tempat kerja. Alhamdulillah ijazahnya tidak cukup 2 minggu dalam MAP langsung digunakan. Ya, selanjutnya ada Kakak Alif Bintang, dia tamat 1 tahun yang lalu. Ya, dia tamat 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah diterima di salah satu perusahaan besar di Batam, dan ini juga kakak kita Junedi Ika Saputra, dia yang paling senior ya. Alhamdulillah pas tamat dari Hiperkes kemarin 2 tahun yang lalu langsung diterima di Dadi. Alhamdulillah sekarang juga kerjanya telah menetap di salah satu kegiatan kontraktor pembangunan bandara ya, di Sulawesi Selatan ya. Oke, sebelumnya saya persilahkan dulu untuk teman-teman dari siswa untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin saya mulai dari Abdul Salam. Silakan Abdul Salam, dari mana sekolahnya? Apa namanya? Tabe. Nama saya Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, asal sekolah di mana, Dik? Saya mewakili SMA 1 Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bisa diulang SMA 1? SMA 1 Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi. Dari Muna ya. Dari Muna, alhamdulillah. Di sana juga ada mahasiswa kami, alumni kami, ada namanya Arifin ya. Selamat datang ya. Oke, selanjutnya Satriani, mungkin perkenalkan dirinya. Silakan perkenalkan diri, Satriani. Perkenalkan, nama saya Satriani dari SMA Al Khairat Kolono. Satriani dari SMA Al Khairat Kolono. Oh, Al Khairat Kolono. Ini mantan ketua OSIS ya. Oke, selanjutnya Muhammad Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Ivan Fadilah dari SMA Negeri 5 Lu Timur. Oke, Lu Timur. Alhamdulillah SMA 5 Lu Timur. Dia juga ini mantan ketua OSIS. Oke, silakan Abdul Salam. Bisa salam. Abdul Salam. Atau kita melangkah ke Yusril dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Abdul Salam. Yusril. Kesempatan lagi nih. Ya, silakan Yusril. Kami waktu SMK Kelautan yang perkenalan. Iya. Ada berbeda. Dari mana, Adek? Dari setengah Oke, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Selanjutnya Abdul Salam sudah ada.
Siapa? Sudah tadi Pak, sudah. Farhan Anwar. Oke, Silakan, Farhan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anwar, akrab disapa Farhan, asal dari SMA Negeri 1 Luhut Timur. Terima kasih. Oke, SMA dari mana, Dek? Bisa diulang? Asal dari SMA Negeri 1 Luhut Timur. Alhamdulillah, SMA 1 Luhut Timur. Oke. Oke, ada lagi Kahar Musakir. Wah, ini foto bakso ini. Bikin lapar ini. Silakan Kahar Musakir. Kahar Musakir. Yes. Oke, Kahar Musakir. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kahar Musakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Kahar Musakir. Nama saya Abdul Kahar Musakir dari SMA Negeri 12 Luhut Timur. Alhamdulillah Luhut Timur. Ya. Jadi alhamdulillah kita ada dari Muna, ada dari Kono, ada juga sebatik barak sebenarnya, tapi belum masuk. Insya Allah ini mewakili Indonesia lah. Ya, amin. Jadi langsung saja untuk memanfaatkan waktu, walaupun dalam keadaan daring, insya Allah ya. Walaupun pertemuan kita dalam keadaan daring, insya Allah kita optimalkan, insya Allah tidak mengurangi dari esensi bincang-bincang ini. Oke, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Iin Aisyah untuk memaparkan seberapa besar sih ya peluang mahasiswa K3, mahasiswa lulusan K3 ya untuk mendapatkan posisi strategis di tempat kerja. Saya persilakan kepada Kakak Iin Aisyah yang cantik. Oke, silakan. Ya, betul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Untuk pertama kalinya saya menjadi pembicara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iin Aisyah. Saya tinggal di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kemudian kuliah di alumni dari Akademi Hiperkes Makassar, jurusan Prodi Hiperkes dan Keselamatan Kerja, atau kalau di tempat kerja itu disebut dengan K3 atau HSC. Untuk prospek kerja di bagian K3 itu sangat-sangat luas. Buktinya, alhamdulillah saya bisa diterima di PT Gunbuster Nickel Industry Jobsite Morowali Utara ini, yang insya Allah merupakan perusahaan terbesar di Asia Tenggara, di mana akan memiliki 4 tenan dan 48 tungku smelter. Di sini juga masih membutuhkan kurang lebih 20 personil K3. Jadi, dan di sini tuh sangat banyak kontraktor, dan semua kontraktor itu diwajibkan untuk memiliki satu safety officer. Jadi peluang kerja K3 itu menurut saya sangat-sangat luas. Alasan mengapa K3 itu dibutuhkan di tempat kerja,
karena implementasi di tempat kerja itu perlindungan hidup dan kesehatan di tempat kerja merupakan hak mendasar. K3 itu merupakan hak mendasar untuk pekerja, di mana pemerintah dan pemilik usaha itu bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerjanya, kemudian memastikan lingkungan kerjanya itu aman, sehat, dan mencegah terjadinya kerugian, baik itu cedera dan kerugian perusahaan akibat produktivitas kerja yang menurun. Mungkin itu saya perkenalan singkat dari saya dan sedikit penjelasan tentang prospek kerja K3. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi penyampaian singkat mengenai peluangnya KKI sebagai tenaga kerja diterima tempat kerjanya. Alhamdulillah ternyata banyak aturan mengenai K3 bahwa semua perusahaan itu wajib menerapkan K3, di mana petugasnya harus tenaga ahli K3, ya, seperti lulusan Hiperkes Makassar, Hiperkes Stik Makassar. Oke, selanjutnya di perusahaan itu wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dibutuhkanlah orang-orang tenaga K3 untuk mengawasi itu. Nggak mungkin pimpinan langsung turun mengawasi. Makanya dibutuhkan banyak tenaga K3 untuk mengawasi itu. Jadi peluangnya banyak, ya. Banyaknya perusahaan otomatis banyak juga dibutuhkan K3. Alhamdulillah kita merupakan salah satu kampus, ya, yang bisa menciptakan tenaga K3 itu sendiri. Oke, saya silakan kepada Kakak Alif Bintang untuk menjelaskan bagaimana peluang K3 di tempat kerjanya. Silakan. Silakan Bapak Alif Bintang, Kakak Alif Bintang. Halo, Pak bisa Ya, dengar? ya. Dengar. Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andi Alif Bintang, biasa dipanggil Alif. Saya alumni Akademi Hiperkes Makassar yang sekarang menjadi Stik Makassar dengan prodi Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Nah, saya angkatan ke-21, tahun yang lulus tahun 2019, tepatnya 1 tahun lebih lah, ya. Nah, sekarang saya bekerja sebagai Plant Safety Inspector di salah satu perusahaan oleochemical di Batam. Nah, saya sudah 1 tahun bekerja di sini, dan untuk prospek kerja K3, terutama di bidang-bidang industri seperti manufaktur untuk di Batam ini, dan di kebanyakan industri-industri manufaktur lainnya itu sangat besar, yang dimana regulasi tentang K3 semakin tahun semakin ditingkatkan oleh pemerintah, yang dimana seperti yang dijelaskan oleh saudari tadi, setiap adanya regulasi tentang adanya safety officer di setiap kontrak, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk K3 satu perusahaan maupun satu kontraktor yang ada di Indonesia. Nah, di era zaman industri 4.0 seperti sekarang ini, banyak sekali tantangan yang muncul. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa berpikir secara kritis, harus bisa menguasai beberapa skill dan harus menguasai beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dipersiapkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 sekarang ini.
Nah, di Akademi Hiperkes sendiri, saya mendapatkan beberapa materi dan pelatihan, maupun itu dari mata kuliah maupun di luar mata kuliah, yang saya ikuti seperti organisasi, pembelajaran, dan lain-lain, yang itu sangat membantu saya di tempat kerja sekarang ini. Seperti misalnya skill komunikasi yang saya dapatkan di beberapa organisasi yang di kampus, dan beberapa skill bahasa Inggris yang saya latih di kampus, dan itu saya dapatkan semua di Akademi Hiperkes Makassar. Dan untuk prospek kerja K3 untuk adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, prodi K3 ini adalah salah satu prodi yang menjanjikan ke depannya, karena ke depannya regulasi tentang K3 itu sangat ditekankan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang. Nah, untuk prospeknya sendiri, adik itu sangat banyak. Seperti contohnya, di manufaktur, Anda bisa menjadi seorang safety officer. Untuk yang di rumah sakit, ada juga. Yang di pertambangan ada juga. Semua perusahaan yang mempekerjakan manusia, itu membutuhkan K3. Nah, maka dari itu, untuk K3 untuk kedepannya sangat bagus. Untuk daripada hal itu, maka saya sarankan dan saya imbau untuk memilih jurusan yang tepat ke depannya, yang memiliki jenjang karir yang baik ke depannya. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada tambahan dari para senior dan para dosen, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kakak Alif Bintang. Oke, di Kakak Alif Bintang mengatakan bahwa garis besarnya banyak tantangan, ya, banyak tantangan di dunia kerja, tapi alhamdulillah telah dia dapat. Menjawab tantangan itu. Nah, mengatakan bahwa semua perusahaan, ya, yang mempunyai tenaga kerja itu wajib punya K3. Tekanan lagi dari KKIin. Terus ternyata di rumah sakit itu juga dibutuhkan K3, ya. Di perusahaan konstruksi juga dibutuhkan K3, dan setiap perusahaan yang otomatis yang mempunyai tenaga kerja otomatis harus menerapkan K3. Nah, siapa yang menerapkan, siapa yang mengawasi itu adalah tenaga K3 itu. Jadi tiap perusahaan itu wajib. Jadi pulangnya teman-teman K3 itu cukup besar dari pembicaraan Kakak Alif Bintang. Oke, selanjutnya kita silahkan Kakak Junet Eka Saputra, ya, Kak Junet panggilan biasa. Beliau adalah mantan ketua dari organisasi Etikom yang ada di STIK Makassar. Beliau juga paling senior di sini, ya, paling senior, yang paling kakak di antara ketiga pemateri ini. Saya persilakan kepada Kakak Junet untuk membicarakan bagaimana sih progres kerja K3 di perusahaan di era 4.0. Oke, silakan. Terima kasih Pak Asrul. Sebelumnya saya mau perkenalkan Pak Asrul dulu nih. Sebelum saya perkenalkan diri saya, Pak Asrul ini salah satu dosen terbaik kita lah yang ada di Akademi Hiperkes Makassar. Saya belajar banyak dari dia. Bahkan sampai di akhir hayat perkuliahan kemarin itu masih dia yang menjadi pembimbing dan yang ada di samping saya. Terima kasih Pak Asrul. Selanjutnya saya mau flashback ke, saya lupa ini kutipan dari buku yang saya ambil, bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau disayang sama adik-adik sekalian, jadi saya mau perkenalkan nama dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Eka Putra, biasa dipanggil Putra, biasa dipanggil Junet, biasa dipanggil Edi juga, dan biasa dipanggil Makan juga. Jadi kalau ada yang mau panggil Makan, boleh call saya nanti untuk teman-teman yang ingin bergabung. Saya mungkin mau
memperkenalkan background saya di dunia kerja. Saya lulusan dari Akademi Hiperkes Makassar tahun 2018 September ya 2018 saya lulus di Akademi Hiperkes Makassar. Sebelum wisuda kalau nggak salah itu saya alhamdulillah sudah ada panggilan di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai praktisi ahli K3 rumah sakit di sana. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dadi itu hampir 2 tahun lamanya. Akhirnya di tahun 2020 saya ada panggilan proyek di pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin, khususnya di PT Wijaya Karya, PT Wika, divisi bangunan gedung, PT Wika DBG istilahnya. Saya di Wika sekarang sebagai safety officer dan juga sebagai koordinator safety lah yang ada di lapangan mungkin. Mungkin terkait masalah prospek kerja ke depannya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah prospek K3 itu sebenarnya tidak ada habisnya. Karena di mana ada tenaga kerja pasti dibutuhkan yang namanya K3. Kalau kita berbicara prospek. Mungkin yang umum saja yang kita bahas. Yang pertama terkait masalah K3 rumah sakit. Terkait masalah K3 rumah sakit ini sudah diatur jelas di undang-undang, selain daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu sebagai dasar hukum Undang-Undang K3 itu sudah diatur semua di situ di dalam secara umum. Tapi ada khususnya lagi. Misalnya di Undang-Undang tentang rumah sakit itu Permenkes 66 tahun 2016 di situ tertera mewajibkan harus memiliki rumah sakit yang berdiri dan melayani dan beroperasi itu wajib memiliki tenaga ahli K3 di dalamnya. Atau praktisi ahli K3, minimal K3 umum yang harus dimiliki di rumah sakit itu. Itu rumah sakit diatur dalam Permenkes 66 tahun 2016. Sedangkan di proyek atau konstruksi sudah diatur jelas juga di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu sudah diatur di situ bagaimana sistem manajemen K3 di dunia konstruksi. Kalau kita berbicara masalah regulasi. Mungkin dari teman-teman, karena di sini ada 3 narasumber, saya lihat ada Kakak Iin, ada Kakak Alif Bintang yang mungkin pengalamannya lebih banyak lah dari saya terkait masalah dunia kerja. Nah, di beliau-beliau ini dari industri-industri tambang, dari nikel dan ada juga kalau nggak salah dari migas ya. Kalau saya mungkin lebih domainnya ke konstruksi dan rumah sakit karena pengalaman saya dari situ. Pertama rumah sakit dan konstruksi. Nah, kalau kita berbicara masalah rujukan pekerjaan atau apa sih? Karena jangan sampai sebenarnya kalau untuk teman-teman yang biasanya, karena saya pernah alami kemarin setelah tamat SMA itu bimbang. Saya sih kira-kira saya mau pilih jurusan apa nih setelah sekolah nanti. Takutnya saya pilih jurusan ini ternyata setelah kuliah nganggur, setelah ini nganggur. Itu kan menjadi pertimbangan teman-teman sehingga akhirnya bimbang memilih jurusan. Nah sebenarnya kalau kita teman-teman sudah ada niat dan betul-betul serius ingin bergabung bersama kami di dunia K3 atau dunia Hiperkes itu sudah menjadi kalau menurut saya adalah jalan yang sudah benar banget begitu. Sudah jalannya dunia kerja di situ karena betul-betul orientasi K3 ya pekerjaan. Kalau nggak ada kerjaan ya nggak ada K3. Jadi istilahnya apa ya? Di mana ada pekerjaan di situ ada orang K3. Karena sudah jelas mau di rumah sakit, mau di industri, mau tambang, mau konstruksi dan sebagainya, mau migas dan sebagainya itu diwajibkan dan diatur dalam regulasi undang-undang. Di dunia proyek 30 tenaga kerja wajib ada 1 tenaga safety-nya. Karena di proyek itu betul-betul, karena kalau saya di proyek kan alhamdulillah ada pengalaman lah di situ. Nah di situ misalnya di PT Wijaya Karya nih, di mana ada subkon atau di mana ada perusahaan kan di PT Wijaya Karya di bandara itu sebagai menkon kebetulan. Nah di situ persyaratan menkon ini untuk misalnya ada vendor nih mau masuk, vendor nanya orang Wika ini nanyain dulu ada tidak orang ketiganya. Kalau tidak ada ya silakan pulang katanya. Jadi betul-betul apa ya orang K3 menjadi tamengnya lah untuk perusahaan-perusahaan yang ingin beroperasi karena memang jelas sudah diatur dalam regulasi-regulasi yang ada itu untuk konstruksi. Terus
Terus kalau terkait masalah mungkin sudah banyak dijelaskan tadi terkait masalah tambang dan sebagainya, itu domainnya Kakak Alif dan Kakak I ini tadi. Saya lebih bahasnya ke proyek saja untuk orientasinya. Nah, kalau di proyek itu sendiri, itu tadi saya jelaskan pertama, 30 tenaga kerja, jika ada 30 tenaga kerja, wajib memiliki minimal satu tenaga safety. Nah, tenaga safety ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya subkon nih, misalnya ada vendor yang ingin bekerja di bawah naungan PT Wijaya Karya itu, dia mempersyaratkan memiliki satu orang safety. Nah, satu orang safety ini tidak bisa sendirian, harus mempunyai safety administrasi, harus mempunyai safety officer. Jadi tidak bisa semata-mata hanya safety tok saja, safety lapangan saja yang ada. Jadi gimana ya? Memang betul-betul orang K3 itu sangat-sangat ibaratnya kalau nggak ada orang K3 nggak bakalan kerja orang-orang yang ada di lapangan. Mau dari segi administrasinya, mau dari segi struktural yang masuk di officer, mau dari segi yang ada di lapangan, itu mewajibkan semua ini. Karena di K3 itu sendiri bukan cuma orang yang kita orientasinya, bukan cuma ada pada orang yang bekerja, tapi kita melihat dari sisi site office-nya seperti apa, bagaimana lingkungan yang ada di area kerja itu seperti apa, terus orangnya seperti apa, dan alat-alat kerjanya seperti apa. Jadi betul-betul sudah apa ya? Kalau saya bilang itu di proyek K3 merupakan jantungnya proyek. Kalau nggak ada K3 udah ditutup semua proyek. Kalau di dunia konstruksi, karena kebetulan konstruksi merupakan penyumbang terbesar kecelakaan kerja di dunia. Kalau menurut saya lupa kemarin saya kutip dari internet, kalau nggak salah saya baca dari internet itu, kalau dunia konstruksi merupakan penyumbang terbesar kecelakaan kerja di dunia. Kenapa? Karena hal itu yang menjadi penyumbang terbesar kecelakaan kerja di dunia. Jadi prioritas dari konstruksi itu yang bagaimana menjamin keselamatan dari tenaga kerja itu. Nah, itu mungkin sedikit lagi terkait masalah itu tadi proyek, terkait masalah rumah sakit. Rumah sakit, karena kebetulan saya pernah bekerja sekitaran 2 tahun di rumah sakit, jadi adalah sedikit pengalaman. Kalau saya lebih senang bahas teknis dibanding teori, kalau saya pribadi. Jadi mungkin saya bahas ini terkait dari pengalaman saya yang saya dapat di rumah sakit kemarin. Kalau di rumah sakit orientasi kerja dari K3 itu, dia merupakan lembaga yang independen. Mungkin di industri dan sebagainya itu independen juga kalau struktural organisasinya kalau K3. Jadi K3 itu di dunia kerja itu dia tidak langsung dibawa tidak ada bosnya lah ceritanya. Kalau K3 dia berdiri sendiri. Jadi misalnya nih saya punya lembaga safety di proyek. Nah, saya tidak bisa diintervensi oleh manajemen lain selain dari project manager itu. Jadi tenaga K3 itu mempunyai kayak misalnya nih PT Wika punya bendera sendiri, safety juga punya bendera sendiri, lambang K3 benderanya. Jadi istilahnya untuk terkait masalah struktur organisasi yang ada di lapangan itu, kita tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain ceritanya. Kita masuk independen kalau untuk struktural organisasi. Sama dengan halnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu saya kurang paham kalau rumah sakit, tapi rumah sakit tempat saya bekerja kemarin itu dia masuk langsung di bawah naungan direktur. Jadi dia tidak punya kepala ruangan, tidak punya ini. Jadi langsung direktur langsung di orang K3-nya langsung. Karena orang K3 tidak boleh diintervensi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, karena yang hanya boleh mengintervensi pekerjaan lain itu dan mengawasi pekerjaan lain, mengontrol pekerjaan lain itu cuma orang K3. Jadi wewenang orang K3 itu ya mengontrol dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan perusahaan tersebut atau rumah sakit tersebut. Mungkin untuk lebih detailnya nanti
kita lebih karena waktu juga mungkin saya yang paling panjang lebar ya. Nanti takutnya ada yang bosan dengar suara saya. Mungkin kalau ada yang kurang kena bisa bertanya nanti lewat moderator. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Kakak Junet. Alhamdulillah cukup banyak masukan dari Kakak Junet, sudah cukup banyak penjelasan dari Kakak Junet. Dia menjelaskan dalam proyek itu ketika ada 30 tenaga kerja wajib 1 ahli tenaga kerja. Dalam proyek itu yang berhak ya, atau di setiap perusahaan itu yang berhak menghentikan atau mengizinkan suatu pekerjaan itu adalah tenaga ahli ketiga. Ya. Jadi kelihatan keren ya, kelihatan keren K3 ini di perusahaan. Terus terlalu banyak aturan-aturan, banyak sekali aturan-aturan K3 yang ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 1970 sampai Undang-Undang Nomor 50 tahun 2012, ada 13 2016 banyak sekali aturan-aturan. Aturan itu ada dari Kementerian Tenaga Kerja, ada dari PU, ada dari Kesehatan, banyak sekali. Ya, banyak aturan yang mewajibkan perusahaan itu menerapkan K3, mewajibkan perusahaan itu mempunyai tenaga ahli K3. Banyak sekali aturan. Dan itu tidak boleh dilanggar oleh setiap perusahaan. Jadi mau tidak mau perusahaan harus menerapkan, mengambil tenaga ahli K3. Nah, alhamdulillah lagi-lagi saya bahasakan bahwa kampus TIK Makassar itu mempunyai beberapa program studi yang ada di STIK Makassar itu. Pertama itu tadi ada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, kedua ada program studi NERS, ya, ketiga ada program studi D3 keperawatan, keempat ada program studi kebidanan, kelima ada program studi hiperkes, ya, hiperkes dan keselamatan kerja, dan keenam ada program studi kebidanan sudah, keperawatan sudah, kesehatan masyarakat sudah, nurse sudah. Oke, S1 keperawatan. Ya, ada D3 keperawatan dan ada S1 keperawatan. Mereka adalah yang menciptakan pahlawan-pahlawan, ya. Pahlawan-pahlawan sambil bekerja, pahlawan-pahlawan sambil bekerja yang saya maksud bidan menolong orang pada saat melahirkan sambil bekerja. Jadi dapat amal, dapat uang, ya. Perawat merawat pasien sampai dia sembuh, dapat amal, dapat uang. Orang kesehatan masyarakat memberikan pencegahan kepada masyarakat supaya dia tidak kena penyakit atau tidak tambah parah penyakitnya, dapat amal, dapat uang, ya. Nah, orang K3, ya, orang K3 hiperkes menciptakan tenaga K3, dia sebagai pahlawan menjaga tenaga kerjanya supaya sehat, aman, supaya produktifnya bagus, ya. Dia berproduksi secara bagus fisiknya sehat. Makin sehat orang, makin aman, makin bagus kerjanya. Dia dapat amal, dia dapat uang. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik yang mau kepada ketiga kakak ini mengenai K3 apa itu, ya. Terserah pertanyaan tentang K3, silakan. Siapa mungkin yang mau mulai, silakan bertanya. Mungkin Satriani mau bertanya. Oke. Siti Nur Alia. Ini Siti Nur Alia, minta maaf dia baru masuk, ya. Siti Nur Alia ini bisa perkenalkan diri dulu, siapa Siti Nur Alia, dari mana? Silakan. Atau mungkin langsung mau bertanya, tafadhal, enggak apa-apa. Oke, Siti Nur Alia. Atau siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, Farhan, silakan Farhan. Oke, sebelumnya suaraku terdengar dengan jelas? Jelas, Adek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan Waalaikumsalam selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya pada sesi kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam sesi kali ini, dan saya rasa ini merupakan sesi yang sangat bermanfaat untuk prospek dan implementasi ke depannya. Dan ada beberapa hal yang sudah saya tangkap pada pembicaraan tadi, mulai dari prospek, mulai dari implementasi hasil dari yang disampaikan, dan kemudian terkait dengan jurusan ketiga yang sangat bermanfaat di lingkungan masyarakat, apalagi di dunia industri. Nah, terkait dengan pertanyaan saya kali ini, saya cuma mau ambil 2 contoh kasus untuk anak remaja masa kini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya memberikan keterangan terlebih dahulu. Yang pertama, saya mau menjelaskan terkait dengan kriteria anak muda atau anak SMA masa kini, apalagi di tengah pandemi. Nah, kriteria pertama adalah masih banyak anak SMA yang kelas 12, itu belum bisa menentukan pilihan mereka mau terjun ke dunia mana. Dalam hal ini adalah mereka belum bisa menentukan atas di mana mereka ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kasus kedua adalah banyak anak muda atau tamatan SMA maupun itu SMA sendiri, dia mau pekerjaan yang di mana pekerjaan itu pekerjaan yang mudah mereka kerjakan. Dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan atau tidak berat. Nah, dan saya rasa ada kesinambungan antara 2 permasalahan ini. Yang pertama terkait dengan belum menentukan jenjangnya, dan yang kedua terkait dengan mau pekerjaan yang sederhana. Nah, pertanyaan saya di sini adalah masih terkait dengan di D3. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya agar dari Stik Makassar misalkan itu memberikan pemahaman lebih terhadap anak-anak atau remaja-remaja, apalagi yang kelas 12 ini, untuk bisa menentukan pilihannya di prodi K3. Apalagi di era pandemi sekarang, mereka berpikir bahwasanya pekerjaan-pekerjaan sekarang itu sangat sulit didapatkan, yang mengakibatkan mereka lebih memilih untuk misalkan menikah ataupun ikut orang tua dalam bekerja. Nah, seperti itu. Jadi singkatnya, kesimpulan yang bisa saya ambil terhadap pertanyaan saya yaitu pertanyaannya, bagaimana solusi yang lebih tepat untuk memberikan pemahaman kepada anak muda, untuk memberikan pemahaman kepada anak muda bahwasanya prospek atau prodi K3 itu baik didapatkan ilmunya oleh anak muda itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup keren bagi anak muda, ya. Oke, pertanyaan di sini mengatakan bahwa bagaimana sih membangun motivasi anak muda, bagaimana sih membangun motivasi tertarik untuk melanjutkan kuliahnya, khususnya di Hiperkes Makassar, Stik Makassar. Bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana caranya memberikan pemahaman terhadap pemuda-pemuda ini agar dia menentukan sikapnya, karena pemuda-pemuda ini rata-rata masih bimbang untuk menentukan langkah yang mana yang cocok buat dia. Silahkan yang mau menjawab, langsung jawab saja, nyalakan mic-nya dan selesaikan masalahnya. Oke, silakan. Baik, Oke, mungkin oke, Iin dulu. saya yang akan menjawab pertama. Saya ada moto dari mentor saya di sini, PTL, penanggung jawab teknik dan lingkungan, yang merupakan orang yang jabatannya paling tinggi di dalam site PT Gunbuster Nickel Industry. Dia mengatakan bahwa kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga bisa hidup. Jadi untuk adik-adik sekalian, tentukanlah bagaimana kehidupan kalian ke depannya. Apakah kalian ingin menjadi orang yang berkualitas atau seperti kera yang di hutan yang hanya hidup sekedar hidup. Mungkin itu saya sedikit dari saya. Serahkan kepada moderator. Oke,
itu tadi cukup memotivasi anak muda dan juga cukup memotivasi saya sih sebenarnya, bahwa kalau hidup sekadar hidup itu kera juga bisa hidup di hutan ya. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial itu harus butuh banyak interaksi ya. Dia berkualitaskah manusia itu terserah dari dia. Bagaimana dia menentukan langkahnya, bagaimana dia menyusun rencananya untuk hidup, itu tergantung dari kalian ya. Nah, itu tadi untuk memotivasi adik-adik remaja bahwa jangan pernah merasa nyaman dengan kondisi nyaman kalian. Karena kondisi nyaman ketika terlalu dirasa nyamani itu cukup berbahaya. Oke, selanjutnya Kakak Alif Bintang yang mau menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini poinnya adalah memberikan pemahaman kepada anak muda untuk melanjutkan memilih jurusan-jurusan kuliah yang ingin melanjutkan ya. Nah, di sini saya mengerti posisi anak muda yang sekarang yang lulus SMA. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, ini zaman-zaman kita masih labil gitu ya. Kita masih berpikir kita jalannya mau kemana ini. Kita mau kerja atau melanjutkan pendidikan atau gimana. Nah, kembali ke diri kita sendiri, saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Saya berangkat dari waktu saya sekolah dulu, saya adalah basicnya seorang kesehatan. Di basicnya saya di perawat. Saya sekolah SMK perawat dulunya. Nah, dari perawat itu saya mau lanjutkan kuliah saya ke jenjang yang lebih, ke studi yang lebih tinggi. Nah, minat saya di mana? Saya berpikir dulu sebelum saya melanjutkan di mana, keahlian saya di mana, apa kemampuan saya yang bisa berguna untuk kedepannya, apa kemampuan saya yang bisa dikembangkan, dan apa kemampuan saya yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Nah, berangkat dari situ, saya tertarik masuk di jurusan K3 ini, karena ini juga seperti panggilan jiwa saya. Saya ingin bekerja supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya berangkat dari situ, dari minat saya untuk yang dengan katakanlah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, dari situ saya ambillah jurusan ini adalah jurusan yang tepat dan untuk menunjang karir dan menunjang hidup saya ke depannya. Nah, bagi adik-adik yang masih bimbang untuk melanjutkan atau memilih untuk bagaimana saya ke depannya, bagaimana saya melanjutkan hidup saya ke depannya, kembalilah dulu introspeksi diri kita sendiri, tanya kepada diri kita sendiri, kepada diri adik-adik sekalian, apa yang menjadi kemampuan saya, apa yang menjadi kelebihan saya, dan apa yang menjadi hobi apapun itu yang ada di dalam diri adik-adik sekalian. Nah, kembangkanlah itu dan carilah, buatlah itu menjadi suatu motivasi untuk melanjutkan pendidikan adik-adik sekalian. Ya, dan di jurusan K3 ini ada di Akademi Hiperkes ini, K3 itu bukan cuma melulu di seperti di manufaktur pertambangan dan seperti itu. Ada banyak sekali proses K3 yang bisa kalian masuki di berbagai aspek-aspek pekerjaan yang ada di Indonesia maupun di dunia inilah. Nah, apabila ada yang dulunya pernah berminat jadi pilot tapi tidak kesampaian, bisalah masuk di bidang safety di penerbangan. Itu ada yang mau masuk di bidang perkapalan. Nah, jika dulu ada mimpi untuk menjadi seorang yang bekerja di kapal, bisa masuk di situ. Dan banyak sekali di public speaking ada juga sebenarnya. Pas public speaking ketiga ada juga itu sebagai menjadi trainer
untuk pelatihan-pelatihan ketiga, trainer-trainer berbagai sertifikasi-sertifikasi ketiga, bagi yang memiliki jiwa public speaking yang tinggi. Nah, di Akademi Hiperkes sendiri itu banyak sekali peluang-peluang bagi adik-adik yang ingin melanjutkan studinya, dan bukan cuma satu yang adik-adik bisa jalankan di K3 ini. Ada banyak sekali skill-skill adik-adik yang bisa dikembangkan di produk ini. Nah, itu mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin ada dari senior ini, Kak Junedi, yang bisa menambahkan atau apakah itu? Oke, siap. Oke, saya lanjut ke Kakak Junet, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat berbobot sekali ya. Bagaimana sih tadi kalau nggak salah pertanyaannya, apa langkah-langkah kampus Hiperkes Makassar supaya bisa menarik gitu, begitu ya, menarik motivasi dari anak-anak milenial zaman sekarang dengan segala kebimbangannya ya. Kalau terkait masalah langkah-langkah yang dilakukan, sebenarnya sudah banyak sekali dari yang telah dilakukan oleh Akademi Hiperkes Makassar untuk memberikan pengetahuan dan gambaran bagaimana dan sebegitu pentingnya K3 di era zaman sekarang ini. Salah satu contohnya saja, sebenarnya poinnya begini. Apa yang membuat anak-anak tamatan baru dari SMA itu bimbang sebenarnya? Itu poinnya. Apa yang menjadi dasar kebimbangannya? Pastinya yang mendasari kebimbangan itu karena ketidaktahuan, kalau menurut saya. Karena ketidaktahuannya dia tentang hal-hal yang ingin dia lakukan itu seperti apa, dia tidak tahu. Itu yang menjadikan dia bimbang sebenarnya. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini dan untuk menarik dan membangkitkan motivasi dari anak-anak seperti ini yang masih bimbang-bimbang ini, langkah-langkah yang telah dilakukan Akademi Hiperkes Makassar itu memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana pentingnya sih K3 di era pekerjaan atau di dunia kerja saat ini. Nah, itu memberikan pengetahuan. Nah, langkah-langkah memberikan pengetahuan itu dengan seperti ini, memberikan sosialisasi. Kita turun, mahasiswa-mahasiswa Akademi Hiperkes turun ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi terkait masalah itu tadi, bagaimana memberikan mereka gambaran bagaimana sih pentingnya Akademi Hiperkes Makassar, bagaimana sih pentingnya jurusan K3 di dunia kerja. Itu salah satu contoh untuk memberikan menarik perhatian lah, atau membangkitkan motivasi dari teman-teman sekalian yang masih bimbang. Terus yang kedua, salah satu langkah yang telah dilakukan seperti ini, kita mengadakan Zoom meeting online seperti ini, atau apa ya namanya ini ya? Apa yang namanya ini Pak Asrul? Ini namanya obsesi ya. Obrolan bareng stick ya. Ya, obrolan singkat. Seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali yang seperti ini, karena banyak pengetahuan yang ada secara tersirat maupun tersurat dari narasumber yang ada, maupun dari dosen-dosen yang hadir pada malam hari ini. Nah, itu salah satu langkah yang telah dilakukan, dan banyak sekali langkah-langkah yang sebenarnya telah dilakukan yang lalu-lalu dari tahun kemarin. Jadi sebenarnya yang saya senang dari Akademi Hiperkes Makassar itu selalu ada gebrakan-gebrakan baru gitu. Tidak stuck dari tahun ke tahun. Jadi selalu ada hal baru yang kita temukan dari sini. Mau dari sisi studinya, mau dari sisi organisasinya dan sebagainya, itu selalu ada gebrakan-gebrakan baru yang bisa dilihat dari teman-teman nantinya. Kalau terkait masalah motivasi diri, sebenarnya mungkin tadi sudah beberapa diberikan dari teman-teman narasumber yang lain. Kalau untuk terkait motivasi diri itu kembali ke diri kita masing-masing. Karena
saya ada kata-kata yang paling saya senangi itu saya dapat dari organisasi kemarin. Salah satu tugas dari manusia itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia kalau kita sendiri belum bisa jadi manusia? Nah, itu yang menjadi poinnya itu. Bagaimana kita bisa menjadi manusia kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang seharusnya kita implementasikan nantinya di kehidupan kita. Kalau salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengetahuan itu ya hal-hal seperti ini. Dari obrolan-obrolan santai seperti ini, kita banyak dapatlah hal-hal yang baru, akhirnya bisa membangkitkan motivasi kita. Atau akhirnya kita bisa menentukan sikap dari sini. Kita dapat pengetahuan, akhirnya kita bisa menentukan sikap. Mungkin itu saja dari saya, Pak Asrul. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih banyak. Oke, Dik. Oke, saya simpulkan tadi itu penjelasan tentang adik Alif dan adik Junet menyatakan bahwa kalau berbicara kebimbangan itu berbicara tentang ketidaktahuan, ya. Itu dijelaskan oleh adik Junet untuk memancing supaya kita tidak bimbang, itu dijawab oleh kakak Alif bahwa pikirkan sesegera mungkin, ya. Pikirkan sesegera mungkin apa langkah yang harus kau lakukan, sesuaikan dengan potensi yang ada pada dirimu, cocoknya saya di mana, saya harus lakukan seperti apa, karena makin lama kalian berpikir, makin lama kalian bertindak, ya. Maka dari itu saya harap teman-teman setelah kegiatan ini sebelum tidur renungkan dan lakukan besoknya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Oke, mumpung sudah tengah malam ya, waktunya sudah disepakati bahwa 1 jam saja. Nanti kalau ada sesi tanya jawab kita bisa lewat WA. Alhamdulillah kita sudah buat grup ya, Terus kalau bisa kita sampaikan informasi ini ke teman-temannya, adik-adik, bahwa di Makassar ada salah satu sekolah ya yang menawarkan fasilitas pendidikan, kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, nurse, dan K3 yang akan menciptakan pahlawan-pahlawan. Nah, lagi saya bacakan, jangan pernah pemuda-pemudi sekarang jangan pernah nyaman dengan kondisinya yang sekarang, karena kenyamanan itu akan cukup berbahaya kelak, karena dia akan membuat kita tidak mau beraktivitas, ya. Bisa jadi keterpurukan akan ada pada kalian, dan kondisi nyaman itu membuat kalian tidak bisa menyelesaikan keterpurukan itu. Oke, mungkin Saudara In ada masukan lagi, silakan. Ada, Pak. Jadi untuk adik-adik kalau ingin mencari tahu informasi, saya siap 24 jam untuk memberikan informasi kepada adik-adik tentang prospek kerja K3, tentang Hiperkes, tentang peluang kerja K3. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya juga. Oke, ada lagi satu kakak In siap memberikan informasi tentang K3. Siapa sih nggak mau WA cewek-cewek cantik kan, kakak-kakak cantik kan? Ya jangan modus ya, alasan bertanya ternyata modus-modus ya. Tapi enggak apa-apa lah, silakan bertanya. Pemberian informasi itu tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya walaupun sedikit modus ya. Kalau mau dapat informasi enggak apa-apa, ada modus-modusnya sedikit. Silakan gali informasinya, teman-teman bisa dapat di kakak-kakak kalian yang ada di daerah ya. Saya yakin Luhut Timur juga banyak ya. Muna juga ada, Kono Sebatik Barat juga ada. Kakaknya Satriani juga ada. Pokoknya alhamdulillah Hiperkes sudah ada di pelosok-pelosok negeri ya. Alhamdulillah alumni Hiperkes sudah ada di pelosok-pelosok negeri. Gali sebanyak mungkin informasinya, ajak teman-teman kalian untuk bergabung di Akademi Hiperkes di Hiperkes Makassar ya. Hiperkes dan Kesempatan Kerja Distrik Makassar, ajak mereka bergabung ya. Kalau teman-teman berniat silakan
isi form yang saya bagikan nantinya. Ya, ada form. Mungkin Ibu Reski bisa ditampilkan formnya. Nanti saya juga tulis di kolom chat, ya, kolom chat Zoom, ya. Terus saya juga akan kirim di YouTube. Oh, minta maaf. Ternyata kita ini di-linkkan dengan Zoom. Jadi saya sapa teman-teman di Zoom dulu. Minta maaf terlambat menyapa. Selamat bergabung teman-teman yang ada di YouTube Stik Makassar. Salam hormatku. Terima kasih telah berpartisipasi. Sehat-sehat semua ya. Ya, sehat-sehat semua. Insya Allah yang teman-teman yang ingin bergabung di Hiperkes Makassar, Hiperkes Stik Makassar, saya akan kirim linknya. Silakan masuk di situ. Insya Allah yang teman-teman yang masih mau cari informasi, silakan isi form itu. Insya Allah informasi itu akan kami bagikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Adik-adik. Kalau saya pribadi sudah tidak ada, Pak. Sekian. Oke, makasih adik. Oke, nanti saya kirim linknya. Oke, tunggu ya. Oke, sudah dikirim oleh Ibu Rizky Maharja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau begitu kita closing statement saja. Mulai dari Kakak Iin, silakan lakukan closing statement. Mana? Kakak Iin, Ya, Pak. silakan closing statement. Baik. Kepada adik-adik, ketiga itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang pembangunan sedang gencar-gencarnya. Dan loker-loker ketiga itu sangat banyak. Jadi tergantung dari pribadi kita, bagaimana kualitas kita agar bisa diterima. Jika kalian bergabung di Akademi Hiperkes Makassar, kalian sudah punya dua kekuatan. Pertama, ijazah kalian itu sudah K3, dan kedua, kalian mendapatkan sertifikat ahli K3 umum. Jadi pasti yang paling diperhitungkan jika di bidang HSE itu yang memiliki dua komponen tersebut. Untuk dapat untuk di dunia kerja sendiri itu ketika ada kemauan, di mana ada kemauan itu di situ ada jalan. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih Kakak Iin. Selanjutnya Kakak Alif Bintang. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Dan closing statement dari saya untuk kepada adik-adik sekalian yang sedang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pesan saya yaitu teruslah belajar, teruslah berkembang, karena dunia ini juga setiap waktunya sering berkembang. Dan apabila adik-adik tidak belajar dan berkembang seiring dengan waktu, maka adik-adik akan tertinggal dan terlindas oleh kemajuan dunia ini. Oke, mungkin dari saya. Oke. Selanjutnya Kakak Junedi Eka Putra. Terima kasih Pak Asrul. Kalau saya sih tadi sudah banyak banget masyarakat terkait masalah motivasi dan kata-kata dari Kakak Iin, Kakak Alif sudah luar biasa banget. Kalau saya cuma mau kasih tantangan saya ke teman-teman atau challenge ya namanya. Challenge ya Pak Asrul. Kalau kayak tantangan yang dapat hadiah itu apa namanya?
Challenge. Ya, challenge. Saya cuma mau kasih challenge ke teman-teman. Saya tunggu di Makassar, 10 orang pertama dapat hadiah. Kalau sudah ada yang nanti kabari saya Pak Asrul. Kalau sudah ada formulir yang masuk pertama 10 orang itu saya kasih hadiah. Siap, Pribadi siap. dari saya. Siap. Ya, cuma itu. Kalau ada yang mau bertanya terkait masalah dunia ketiga, apapun itu, masalah-masalah mau curhat juga sama saya nanti, utamanya cewek-cewek kan, yang mau curhat bisa DM ke Instagram saya, Junediega Putra. Nanti saya juga mau bertanya nanti sama Iin. Kalau ini nanti saya DM juga ya, Iin. Kopi, Kak. Ya, oke. Makasih. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Makasih adik-adik ya. Jadi itu tadi closing statement dari kakak-kakak kita. Alhamdulillah teman-teman yang ingin masih muda menghasilkan banyak uang, masih muda menjadi pahlawan tenaga kerja, masih muda mempunyai amal yang banyak, silakan bergabung di TIK Makassar khususnya program studi Hiperkes dan keselamatan kerja. Ya, ajak teman-teman kalian ya, ajak teman-teman kalian untuk bergabung di TIK Makassar ini. Ya, lagi-lagi saya bahasakan kalau teman-teman ingin mempunyai banyak gaji dan menjadi pahlawan, ya, karena mempunyai banyak amal dan banyak gaji, silakan masuk di Hiperkes dan keselamatan kerja TIK Makassar. Ya, lagi-lagi saya bahasakan, marilah kita menjadi pelopor bagi tenaga kerja, tanamkan mindset kerja bahwa bekerja itu untuk mencari hidup dan menghidupkan orang lain, bukan cari mati dan mematikan harapan hidup orang lain. Safety my life. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu di Makassar. Adapun teman-teman yang ingin bertanya apa yang dilakukan Hiperkes Makassar sehingga menciptakan alumni-alumni yang berkualitas seperti ini, silakan gabung di Hiperkes, kami akan tunjukkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke. Saya pamit dulu. Makasih ya kakak-kakak adik-adik. Ya, Pak. Sehat-sehat semua.